Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton kasus Subang, yang pastinya keren dan baik hati, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti kalian akan kaget mendengar berita ini, kalau saya sih kaget, gak tahu deh kalau kalian. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, mungkinkah kasus pembunuhan Subang terkait dana bos 1 miliar, ada oknum yang kaget dan kelabakan dalam kasus Subang. SMP dan SMKS Serang Panjang diperkirakan menerima lebih dari Rp 1 miliar dana bos per tahun, Google Maps. Ada analisa menarik yang dikemukakan YouTuber Anjas soal kasus pembunuhan Subang yang sampai saat ini belum juga terungkap tersangkanya. Analisa Anjas salah satunya yang menarik adalah soal kemungkinan motif pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amel, terkait dengan pengelolaan dana besar di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Salah satu dan besar bisa saja dalam pengelolaan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah yang digelontorkan pemerintah. Yayasan Bina Prestasi Nasional, tempat korban pembunuhan Subang, menduduki jabatan penting, mengelola dana sekitar Rp 1 miliar per tahun untuk dana BOS. Seperti yang kita ketahui, korban pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Tuti dan Amel, tercatat sebagai pengurus di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Tuti sebagai bendahara dan Amel sebagai sekretaris. Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi dua lembaga pendidikan tersebut mengelola dana besar, yang bisa saja, menurut Anjas, salah satu motif pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, terkait dengan dana besar tersebut. Analisa Anjas ditayangkan melalui kanal YouTube Anjas di Thailand, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, mengatakan mungkin saja pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang adalah oknum yang tidak senang dengan korban. Menurut Anjas, bisa saja dengan kehadiran korban Yayasan Bina Prestasi Nasional maju pesat itu terbukti dengan gaji pegawai di yayasan tersebut cukup besar untuk ukuran daerah. Pesatnya perkembangan yayasan juga bisa dilihat dari bangunan sekolah di bawah naungan yayasan yang terbilang megah yang berlantai 2. Kalaupun sekarang terlihat tidak terurus, karena sejak kasus pembunuh di Subang terjadi, operasional sekolah ikut terhenti. Bisa jadi oknum tersebut tidak senang dengan tertibnya administrasi yang diterapkan Tuti dan Amel, sehingga oknum tersebut tidak bisa lagi memainkan dana besar tersebut. Jika Anjas menduga motif pembunuh ibu dan anak di Subang terkait dengan pengelolaan dana besar di Yayasan Bina Prestasi Nasional, berapa sih besaran dana yang dikelola tersebut? Kalau berdasarkan berbagai sumber, dana besar yang dikelola Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut salah satunya dana BOS, serta ada bantuan lain seperti hibah. Lalu berapa besaran dana BOS yang dikelola yayasan? Yayasan mengelola dua lembaga pendidikan yakni SMP dan SMKS Nasional Serang Panjang yang berkedudukan di Cijengkol, Subang. Besaran dana BOS yang disalurkan pemerintah pada tahun 2021 untuk tingkatan SMP adalah Rp 1,1 juta hingga Rp 2,48 juta. Kemudian untuk SMK besarannya Rp 1,6 juta hingga Rp 3,72 juta. Kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana BOS tahun ini mengalami perubahan, jumlahnya tidak sama lagi disesuaikan dengan letak dan tingkat kemahalan. Jumlah dana BOS yang disalurkan ke setiap sekolah diberikan berdasarkan jumlah siswa didik yang ada di sekolah tersebut. Dari data di laman sekolah, data jumlah siswa di SMP Nasional Serang Panjang total sebanyak 156 siswa. Sedangkan jumlah siswa di SMKS Nasional Serang Panjang total sebanyak 162 siswa. Yang menarik dari laman tersebut Kepala Sekolah SMKS Nasional Serang Panjang adalah Wahyu Kurnia, yang dengan terjadinya kasus ini telah mengundurkan diri, karena sekolah tidak beroperasional lagi. Adapun operatornya terdaftar atas nama Muhammad Ramdanu alias Danu. Baik Wahyu maupun Danu termasuk dalam daftar saksi yang dipanggil tim penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dengan jumlah total sebanyak itu, maka jumlah dana BOS yang diterima SMP Nasional Serang Panjang sebesar Rp 171,6 juta. Sedangkan untuk SMKS Nasional Serang Panjang sebesar Rp 259,2 juta. Sementara penyaluran dana BOS oleh pemerintah kepada sekolah dalam setahun dilakukan 3 kali. Namun seperti keyakinan Anjas, tentu bahwa semua data dan kemungkinan adanya keterkaitan motif kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan pengelolaan dana besar di yayasan, sudah ada di tangan tim penyidik. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.